Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Bengkel Tio yang selalu berbagi tentang seputar otomotif ya teman-teman ya. Kali ini Bengkel Tio berbagi tentang mobil Kijang kapsul yang mengalami olinya itu campur air dan dibiarkan sehingga terjadilah kerusakan di bagian komponennya ya teman-teman ya. Mari kita lihat prosesnya harus dibagaimanakan supaya hasilnya itu maksimal, tetapi dengan harga atau biaya yang minim ya teman-teman ya. Mari kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman ya, ini kondisi bloknya ya teman-teman ya. Blok mesinnya ini kita turunkan mesinnya, kemudian kita cari penyakit sumber bunyinya itu dari mana. Ternyata ini dari metal jalannya ya teman-teman ya, yang ngegulung ya teman-teman ya. Metal jalannya ngegulung sehingga harus kita oversis lagi di metalnya ya, kita selip lagi ya teman-teman ya. Dan ini lakop-lakopnya nih ya teman-teman ya, lakop metal duduk ini ya teman-teman. Kalau metal jalan tidak kita bongkar ya teman-teman ya, tidak kita bongkar karena ini sistemnya overhaul, tapi tidak kita bongkar semua ya teman-teman ya, karena untuk menghemat biaya ya teman-teman. Jadi mesin kita turunkan, tetapi yang kita perbaiki hanya metalnya aja ya teman-teman ya. Ini penyebabnya adalah olinya itu campur air ya teman-teman. Kembali lagi, olinya itu campur air ya teman-teman. Seperti beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu pernah posting kita itu ada kekeroposan daripada dekselnya ya teman-teman ya. Dan ini sama seperti itu, sudah kita perbaiki, dan ini ternyata askreknya itu atau metalnya itu bunyi ya teman-teman ya, bunyi kasar ya teman-teman, bunyi kasar. Kita prediksi metalnya yang kemakan atau aus ya teman-teman ya. Kemudian kita bongkar mesinnya, kita cek ternyata benar itu metalnya itu ngegulung, yang nomor satunya ngegulung ya teman-teman ya. Bukan dari metal jalan aja, metal duduk juga metalnya sudah pada aus semua ini ya. Jadi ini mau nggak mau ini harus diganti, dan proses penanganannya juga tidak kita harus bongkar semua ya teman-teman ya. Ini kita cukup kita perbaiki yang rusak aja, jadi bagian askrek aja ya teman-teman ya. Jadi kita kodok, kalau bahasa bengkelnya itu dikodok. Sebenarnya kalau prosedurnya tidak ada ya teman-teman ya, artinya apa, dikodok itu tidak ada. Yang ada ya di oversis atau di undersis. Kalau oversis itu kan untuk menambah kelebaran piston atau kelebaran blok ya teman-teman ya, dilebarkan lagi, itu namanya oversis. Kalau dia undersis itu diperkecil lagi atau dibuat standar lagi ya teman-teman ya. Tetapi kali ini kita buat slip askrek aja, kita kodok, kita ambil askreknya aja, kemudian nanti kita buat oversiznya itu 25 rata ya teman-teman. Kali ini baru standar, oversiznya baru standar, dan nanti kita buat ke tukang puput itu oversiznya di 25 rata ya teman-teman ya. Jadi inilah Kijang kapsul yang mengalami olinya campur air, tapi tidak dihiraukan sampai terjadilah mesinnya itu kasar. Ternyata metalnya itu oblak ya teman-teman. Jangan sekali-sekali kalau di bagian mesin itu kita sepelekan ya teman-teman ya. Nanti karena dampaknya itu sangat besar. Nah, ini kalau dibiarkan, pernah kami mengalami mesin Airio itu kemarin beberapa minggu lalu juga pernah kita posting, itu
bloknya pecah ya teman-teman. Itu dikarenakan ada suara mesin kasar di bagian metal juga teman-teman, bagian metal, tetapi dibiarkan, tidak segera dicek ke bengkel tempat langganan, sehingga mengakibatkan setangnya itu patah dan mentallah di bagian blok ya teman-teman, sehingga bloknya itu pecah ya teman-teman. Nah, sedangkan mesin itu tidak bisa lagi las lagi, tidak bisa karena di jalur oli, jadi sehingga mau nggak mau harus ganti blok. Nah, itulah contoh simpel dari sepele tetapi tidak dihiraukan, maka terjadilah kerusakan yang sangat fatal ya teman-teman ya. Ini bagi teknisi atau mekanik, ini sekedar berbagi aja. Jadi kalau hanya sekedar metal aja bisa kita kodok ya teman-teman ya, kita kodok, nanti kita off-freeze lagi metal duduknya, metal jalannya kita selip lagi, jadi nanti ketemunya di 25 rata. Ini masih ketemu ini 25 rata. Jadi cuman bongkar transmisi, tapi mesin tetap kita turunkan, bongkar transmisi, bongkar cover depan kalau bagi teknisi ya, bongkar depan, baru asker kita angkat. Sehernya jangan dicabut ya teman-teman ya, jangan dicabut asker setangnya, sehernya jangan dicabut, jadi biarkan saja. Kemudian nanti baru kita pasang kembali setelah selipannya itu jadi ya teman-teman ya. Oke, sementara itu informasi dari bengkel Tio, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.